Ada momen bersejarah nih teman-teman. Indonesia mencatat sejarah baru. Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan bangsa kita yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik banyak pejabat penting negara. Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga simbol dari harapan baru. Pelantikan ini seperti babak baru dalam kepemimpinan beliau. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas negara. Sebuah langkah strategis untuk wujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Setiap pejabat yang dilantik diharapkan mampu membawa perubahan positif dan inovasi dalam bidangnya masing-masing. Pengangkatan ini bukan cuma acara seremonial biasa loh. Ini adalah momen di mana kita semua menaruh harapan besar pada para pemimpin baru ini. Lebih dari itu, ini adalah momen penting dalam perjalanan bangsa kita. Setiap langkah yang diambil oleh para pejabat ini akan berdampak besar pada masa depan Indonesia. Sebuah penegasan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Beliau menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat dan visioner adalah kunci untuk mencapai tujuan besar bangsa. Setiap pejabat yang dilantik punya tugas dan tanggung jawab besar. Mereka harus mampu bekerja dengan penuh dedikasi dan kejujuran untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang siap melayani. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, mereka diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dedikasi dan kejujuran mereka jadi kunci untuk wujudkan visi Indonesia maju. Mari kita dukung mereka dalam menjalankan tugasnya demi Indonesia yang lebih baik dan berdaulat. Presiden Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan bangsa. Beliau punya visi jauh ke depan, yang mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan negara. Sejak awal memimpin, beliau sudah ambil langkah-langkah strategis, membangun infrastruktur yang kokoh, meningkatkan kualitas pendidikan yang merata, dan memperkuat ekonomi jadi fokus utama. Beliau percaya bahwa dengan infrastruktur yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan ekonomi yang kuat, Indonesia bisa maju pesat. Pelantikan pejabat tinggi negara ini merupakan bagian dari aksi nyata Presiden Prabowo Subianto. Setiap pejabat yang dilantik dipilih dengan cermat. Beliau yakin, dengan tim yang solid, Indonesia bisa atasi berbagai tantangan. Tim yang solid ini terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi tinggi dan dedikasi yang luar biasa. Setiap pejabat yang dilantik punya rekam jejak dan kemampuan yang mumpuni. Mereka dipilih bukan hanya karena prestasi, tetapi juga karena integritas dan komitmen mereka terhadap negara. Mereka adalah cerminan dari semangat kerja keras dan dedikasi tinggi. Dengan semangat ini, mereka diharapkan bisa membawa perubahan positif dan signifikan. Sebuah cerminan dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan profesionalitas, transparansi, dan tuanitas legislatif yang diambil. Salah satu pelantikan yang menarik perhatian adalah pengangkatan Dr. H. Bagus Aceh Hasan Sili. Beliau dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Lemhanas punya peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara loh. Lembaga ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Dr. H. Bagus Aceh Hasan Sili bukan orang baru di dunia akademisi dan pemerintahan. Kiprah dan dedikasinya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sudah tidak diragukan lagi. Presiden Prabowo Subianto juga melantik beberapa penasihat khusus. Mereka berasal dari berbagai latar belakang keahlian loh. Ada yang ahli di bidang politik, keamanan, ekonomi, sampai energi. Keberadaan para penasihat khusus ini sangat penting. Mereka bertugas untuk memberikan masukan dan saran strategis kepada Presiden. Sebuah langkah untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Masing-masing penasihat khusus memiliki peran yang penting. Mereka bekerja di balik layar, tapi kontribusinya sangat besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Tidak hanya penasihat khusus, Presiden Prabowo Subianto juga melantik beberapa utusan khusus. Mereka punya tugas yang gak kalah penting, yaitu memperkuat diplomasi dan ketahanan pangan. Di era globalisasi ini, diplomasi jadi kunci penting dalam membangun kerjasama internasional.
Utusan khusus di bidang diplomasi bertugas untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Sementara itu, utusan khusus di bidang ketahanan pangan punya peran strategis dalam memastikan ketersediaan pangan nasional. Sebuah langkah antisipasi untuk menghadapi tantangan krisis pangan global. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat. Di ruangan yang megah dan penuh wibawa, para pejabat tinggi berkumpul untuk menyaksikan momen penting ini. Setiap detail acara dipersiapkan dengan seksama, mencerminkan betapa seriusnya tanggung jawab yang akan mereka emban. Para pejabat yang dilantik berdiri tegak dengan tangan kanan terangkat. Mereka mengenakan seragam resmi, simbol dari komitmen mereka terhadap negara. Barisan pejabat ini adalah orang-orang terpilih yang akan memimpin dan melayani masyarakat dengan penuh dedikasi. Mereka mengucapkan sumpah dengan lantang, penuh keyakinan dan tanggung jawab. Setiap kata yang terucap adalah janji suci yang akan mereka pegang teguh. Wajah-wajah serius mereka mencerminkan betapa beratnya amanah yang mereka terima. Demi Allah Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kata-kata ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah komitmen yang akan mereka jalani setiap hari. Suara Presiden Prabowo Subianto menggema di ruangan, membimbing para pejabat yang baru dilantik. Dengan penuh wibawa, beliau memberikan arahan dan nasihat, mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang kini ada di pundak mereka. Sebuah momen sakral yang menandai dimulainya pengabdian mereka untuk Ibu Pertiwi. Setelah prosesi selesai, para pejabat baru ini berfoto bersama, menandai awal dari perjalanan panjang mereka dalam melayani negara. Upacara ini bukan hanya seremonial, tetapi juga simbol dari harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh bangsa dan negara. Pelantikan pejabat tinggi negara ini merupakan momen penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita. Komitmen untuk bersatu padu, bahu-membahu, membangun Indonesia yang lebih maju. Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita punya potensi yang luar biasa untuk menjadi negara maju. Tapi potensi saja tidak cukup. Dibutuhkan kerja keras, dedikasi, dan integritas dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri loh. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan. Yuk, kita dukung langkah-langkah pemerintah dalam membangun Indonesia. Berikan kritik dan saran yang membangun. Ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Bersama-sama, kita wujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Ketika masyarakat terlibat aktif, maka proses pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efisien. Ada banyak cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari hal-hal sederhana, seperti mematuhi peraturan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi, teman-teman. Itu adalah cita-cita luhur yang harus kita wujudkan bersama. Dengan kerja keras, dedikasi, dan integritas, kita pasti bisa mewujudkannya. Mari kita song-song masa depan dengan penuh optimisme. Jadikanlah momentum pelantikan pejabat tinggi negara ini sebagai semangat baru untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan hanya jadi penonton, ayo bergabung, bersama kita bangun negeri. Berikan dukungan kalian dengan like, subscribe, dan share video ini. Mari sebarkan semangat positif ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bersama, kita bisa.